Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita ini. Dan kami, walaupun banyak kekurangan dalam menerangkan firman Tuhan, kami ingin selalu membagi apa yang ada dalam iman kami kepada Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan harapan saya bisa kita saling menolong untuk saling memperkuat iman, dan kita akan terus saling mengajak untuk melakukan apa yang kita imani dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan karena itu Bapak Ibu, untuk memulai perenungan kita, marilah kita sambut penyertaan dari Tuhan kita. Kepada kamu sekalian yang masih hidup di dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan menjadi orang-orang kudus, terimalah kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ditentukan dari Roma 1 ayat 1 sampai 7, atau jelasnya surat Apostel Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca apa yang dituliskan oleh Paulus di sana. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema Sambutlah Dia Raja yang akan datang itu. Tema ini yang dianjurkan sebenarnya kurang cocok lah sebenarnya menurut isinya, tapi kita ikuti aja. Dan jangan lupa mensubscribe, tanda mengikutinya kan. Ya gitu. Tentu saja yang berbahagia adalah yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca barusan itu adalah perikop atau kata-kata Paulus di awal suratnya kepada jemaat di Roma, yang sebenarnya belum dia kenal karena belum pernah dia ke sana. Tetapi dia selalu mengikuti perkembangan jemaat itu melalui berita-berita dari umat Kristen yang datang dari Roma, mungkin dalam perjalanan menuju Yerusalem, menuju Efesus, dan Paulus berada di Efesus
berjumpa dengan umat Kristen yang dari Roma, dan dari cerita itu Paulus sangat tertarik untuk membuat surat kepada mereka. Tujuannya adalah, ini surat terpanjang ya dari Paulus, untuk menuntun jemaat di Roma itu berjalan dan menurut Injil Kristus yang benar, Injil Allah yang benar. Jangan Injil-Injil palsu yang juga diberitakan oleh pemberita-pemberita Injil yang kurang paham tentang Yesus Kristus waktu itu. Dan juga disampaikannya keinginannya untuk bertemu dengan jemaat Kristen di Roma. Dan itu bisa terjadi sewaktu dia dipenjarakan di Roma. Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya sebenarnya umat Kristiani yang beriman saling menuntun. Dan kalau boleh saling menyurati, mengekspresikan, memaparkan bagaimana penghayatan dan pemahaman tentang ajaran Kristus itu. Jadi kalau kita baca surat Roma itu memang isinya semua didorong oleh kerinduan Paulus agar jemaat di Roma punya pedoman beriman kepada Yesus Kristus, beriman yang benar kepada Yesus Kristus. Kita tidak tahu apakah jemaat Roma membalas surat ini, karena balasannya tidak dimasukkan menjadi kanon perjanjian baru. Memang kalau kita ikuti surat Paulus ini, surat Roma ini, walaupun ini bukan surat yang pertama yang ditulis Paulus, sungguh luar biasa isinya. Hampir semua pokok iman Kristiani dituliskan oleh Paulus dalam surat Roma tersebut. Dan kita tahulah dari sana sangat jelas bahwa keselamatan kita adalah oleh karena iman. Oleh karena iman, sola fide, keselamatan kita itu. Dan keselamatan kita itu adalah sola gratia, hanya oleh karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita dapat memahaminya berdasarkan sola scriptura, ya, berdasarkan kitab-kitab suci, yakni perjanjian lama. Dan waktu itu sudah ada tulisan-tulisan pendek yang ditulis oleh para pemberita Injil, termasuk Paulus, Lukas, Markus, dan lain-lain. Injil Kristus untuk menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sewaktu dia belum naik ke surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus rajin membacanya ini agar kita tahu bahwa hanya Kristus Juru Selamat kita, Yesus Kristuslah Juru Selamat kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, extra ecclesianum nulla solus katanya, itu sebenarnya kurang tepat. Yang jelas adalah extra Christum nulla solus, selain daripada Kristus tidak ada keselamatan. Itu semua dapat kita pahami dalam surat Roma ini, Bapak Ibu Saudara. Dan surat Roma ini menjadi pendorong utama untuk Martin Luther memegang ajaran keselamatan yang solus itu ya. Sola Christus, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, lalu soli Deo gloria, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itulah yang diberitakan oleh Paulus, dan dia itu mengaku dalam suratnya ini bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus, yaitu doulos
Yesus Kristus. Ya, itu bahasa Yunaninya. Sebenarnya bahasa Ibraninya Eved Yeshua Hamashiach. Jadi apa yang dimaksud dengan Eved itu atau hamba, ya, abdi itu yang paling tepat menurut saya. Dari kata Eved lahir bahasa Indonesia abdi. Jadi Paulus itu adalah pengabdi bagi Yesus Kristus. Jadi bukan hanya hamba, ya. Seolah-olah ada hamba kan ada yang cari uang. Kalau abdi enggak cari uang itu. Jadi itu Eved Yesus Kristus. Dan selaku abdi dia memang dipanggil menjadi apostel. Ya, menjadi apostolos. Ya. Kletos apostolos. Itu diterjemahkan dengan rasul. Yang sebenarnya adalah utusan. Jadi kita biasa bahasa Alkitab adalah apostel. Dan Paulus adalah apostel untuk seluruh bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa non-Yahudi. Sedangkan Nomensen itu, Ingwer Ludik Nomensen itu terkenal sebagai apostel untuk orang Batak. Jadi apostel Batak lah Nomensen. Jadi yang diutus oleh Tuhan. Ya, orang sana mengatakan bahwa hanya ada satu rasul yang terakhir, yang ke-25 katanya. Ya, bagi mereka lah itu. Tapi bagi kita adalah sebenarnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau firman Tuhan yang menjadi manusia, dan dia bisa mengutus rasulnya, apostelnya. Bukan hanya di zaman Perjanjian Baru, zaman Paulus, tapi kalau dia mau juga zaman sekarang untuk mengutus rasulnya, ya siapa larang, nggak bisa. Tuhan yang menentukan apakah dia di abad 21 ini masih mau mengutus rasulnya, ya. Tapi terus terang, kenabian, semua kenabian Perjanjian Lama itu sudah ditutup dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristuslah nabi terakhir. Dan orang Kristen mengakuinya memang sebagai firman Tuhan, bukan hanya sekedar manusia yang mengucapkan firman, menyampaikan firman, bahkan dia sendirilah yang menjadi firman yang hidup bagi kita. Jadi kalau ada yang mau mencari-cari lagi, ada nabi belakangan datang sesudah zaman Tuhan Yesus, ya bagi mereka lah itu. Kalau bagi kita, kenabian sudah ditutup dalam diri Yesus Kristus. Dan memang kenabian Yesus Kristus itu adalah telah dinubuatkan sejak zaman Musa. Proto Evangelium ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya kan? Sampai kepada zaman Perjanjian Baru ini, semua firman Tuhan menunjuk kepada nabi terakhir bagi orang Kristen adalah Yesus Kristus, dan dia adalah sekaligus firman Tuhan, bukan hanya penyambung lidah Tuhan, bukan hanya penyampai firman Tuhan, tetapi dia sendirilah firman Tuhan yang menjadi manusia. Disitulah ditutup kenabian. Makanya Paulus mengatakan bahwa dia itu, Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah dijanjikan sebelum dia datang di dunia ini dengan perantaraan nabi-nabi Tuhan menurut kitab suci. Jadi kita tahu kan, jadi dari sejak Kejadian 3:15 ada proto evangelium yang menunjuk kepada juru selamat itu. Kemudian nabi-nabi seperti Mika, Yesaya dan lain-lain, hampir semuanya memberitahukan akan datangnya, ya, firman Tuhan kepada manusia, ya, dalam rupa manusia kan. Bapak Ibu Saudara,
Paulus itu dikhususkan atau dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, kabar baik dari Allah, Euanggelio Tuteu. Kan itu. Jadi dia dikhususkan untuk evangelium Kristus itu. Ya, di mana itu dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya, ya. Ayat 1 dikatakan kletos apostolos aporismenos eis euangelion teu. Tidak ada euangelion tuteu, tidak ada artikelnya teu di sana. Jadi betul-betul apa itu? Injil Allah. Apa itu Injil Allah? Yaitu dikatakan sudah dijanjikan pada zaman Nabi Daud, dan isinya apa? Isinya adalah tentang anak Allah yang tunggal, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah inti kabar baik itu, inti Injil itu. Jadi walaupun belum pada zaman Paulus ini belum selesai ditulis kitab Injil, tapi Injil itu sudah ada dan diberitakan oleh para rasul, bukan hanya Paulus, termasuk Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus itu dan lain-lain. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya 4 buku Injil itu adalah dokumentasi daripada Injil yang hidup itu. Yesus Kristuslah Injil itu sebenarnya. Mengapa? Karena dia anak Allah. Ya. Bukan hanya nabi. Banyak orang yang tidak mampu mempercayai tentang Yesus Kristus anak Allah. Dia pikir itu bahwa Tuhan punya istri katanya, bahkan kita dituduh menyembah 3 dewa karena mereka anggap bahwa Bapa itu adalah Allah dan istrinya Maria dan anaknya adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa. Tidak begitu, walaupun mereka tulis itu dalam kitab suci mereka, itu jelas tidak sesuai dengan iman percaya yang diberitakan di dalam kitab Injil dan diberitakan oleh Rasul Kristus. Mengapa dikatakan anak Allah? Untuk menandakan bahwa itulah firman yang menjadi manusia. Mengapa dikatakan Yesus itu anak Allah? Untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah diri Tuhan, ya, dalam rupa manusia. Tidak ada yang lain, itu istilahnya. Makanya waktu dia dibaptis, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, katanya kan. Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan itu persoalan bagi orang-orang Yahudi karena tidak mengerti. Dan bagi banyak manusia sampai sekarang masih persoalan tentang mengapa Yesus itu anak Allah. Mereka tidak tahu bahwa nama ini adalah nama yang bukan memperanakan Tuhan Allah, tetapi menyatakan bahwa dalam diri Yesus itu firman Allah menjadi manusia. Dan itulah yang dari keturunan Daud. Di sini kata dari keturunan Daud, sebenarnya pada minggu-minggu yang lalu itu adalah Tunas Isai, Raja Damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, katanya. Itulah yang lahir itu. Dan Yesuslah itu. Dan itu yang dikumandangkan pada waktu kelahiran Yesus Kristus. Ya kan? Tapi menurut roh kekudusan, dia dibangkitkan. Tanpa kebangkitan itu tidak akan ada artinya Injil, pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau berbicara tentang kebangkitan Kristus, itu sudah berentetan dengan kematiannya di kayu salib, baru dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Itu yang menjadi inti utama pemberitaan orang Kristen. Tidak bisa seperti orang lain. Tuhan Yesus dikatakan digantikan oleh orang lain, bukan Yesus. Pan Nazaret disalibkan, tetapi diganti orang lain, katanya, saya nggak tahu, Jubilahum itu. Itu semuanya bagi kita adalah yang tidak tahu dari mana sumber mereka itu. Dan ada yang mengatakan bahwa katanya Yesus itu tidak bisa ditangkap, lepas dia dari Getsemani dan dia jalan katanya ke India. Bukan begitu. Jadi harus pemberitaan itu sampai kepada kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut, menebus umat manusia dari kuasa iblis dan kungkungan dosa, dan diampuni semua manusia ini. Itulah orang yang menyambut pengampunan Yesus itu, itulah yang selamat. Jadi itu inti Injil kita, itu kabar baik. Walaupun Tuhan Yesus itu disiksa habis-habisan, namun dia mengampuni mereka semua dan mengalahkan maut yang menguasai, mengalahkan iblis yang menguasai hati mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka siksa. Jadi itu dia anak Allah yang berkuasa, ya. Karena dia sewaktu mau naik ke surga, dia katakan, kepadaku telah diberikan kuasa terhadap semua kuasa yang ada di dunia, yang ada di langit, dan yang ada di bawah langit, di bawah dunia ini, sehingga dia berani menjamin keselamatan kita. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, katanya. Jadi itulah Yesus yang bangkit itu, dan itulah Injil Kristus, ya. Dan Yesus yang punya wewenang untuk mengangkat rasul, mengangkat apostelnya. Itulah juru bicaranya yang menjelaskan semua inti Injil itu dan pekerjaan Yesus Kristus kepada umat manusia. Dan itu adalah kasih karunia. Dan kalau ada orang yang mencari-cari sekarang di dalam Alkitab bahwa Nabi mereka adalah Rasul Kristus, silakan aja ditemukan kalau boleh. Namun kalau memang dikatakan dia adalah Rasul Kristus, Rasul Tuhan, ya, dia harus mengikut ajaran Tuhan, ajaran kasih itu, ajaran Injil itu, ajaran kemenangan mengalahkan dosa, dan ajaran yang mengatakan bahwa Yesuslah yang berhak mengatakan kepada setiap orang yang mati dalam namanya, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, tidak perlu masuk ke alam barzah atau ke dunia kematian. Jadi Paulus diangkat untuk tugas ini, ya. Dia menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Tugasnya luar biasa untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi itu dalam rangka penggenapan perintah agung Yesus Kristus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajari mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus, kan. Jadi harus kita taat. Dunia ini harus taat, percaya. Ya, jangan hanya percaya tingkat percaya iblis. Karena iblis pun kan percaya akan adanya Tuhan, kan kayak gitu. Tapi dia selalu melawan rencana Tuhan, tidak mau tunduk dan menggoda orang-orang untuk melawan Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai bagian dari bangsa yang sudah mengenal Yesus Kristus, kita percaya dan taat kepada namanya. Ingat, kepada namanya. Namanya itu punya makna yang sangat luar biasa, kan. Nama Tuhan kita adalah Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus.
Itu nama Tuhan kita. Jadi kita harus taat ke situ. Mengapa? Setiap nama itu mengandung makna yang sangat luar biasa, bahwa dialah pencipta langit dan bumi, dia Allah daripada segala Allah, yaitu Elohim kan. Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia dan penampakan Allah, dan yang menyampaikan ajaran keselamatan dan memberikan keselamatan kepada kita. Dan Roh Kudus selalu bersama kita. Dan karena Tuhan kita itu hidup sampai sekarang bersama kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita termasuk juga ke sana, bukan hanya orang-orang Roma. Paulus mengatakan kamu juga termasuk di antara mereka, di antara orang-orang percaya itu dan yang taat kepada nama Tuhan. Ya, nama Tuhan itu kan tertera di bait Allah. YHWH, Jehovah, kan kayak gitu. Namanya itu yang di baitnya, dan itu yang kita muliakan. Ya, itu yang nampak. Kalau wujudnya hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang nampak. Karena Tuhan mau bisa berinkarnasi menjadi manusia kan, atas kuasanya itu. Jadi dengan demikian setiap orang yang percaya itu adalah milik Kristus. Ya. Kuriake, milik Tuhan. Ya. Makanya nama gereja kita juga Huria ya. Kuriake, milik Tuhan, milik Kristus. Kristus itu adalah Allah yang diurapi. Sehingga kalau kita mengatakan diri kita Kristen, bahwa kita adalah yang diurapi oleh Tuhan menjadi miliknya dan pelaku-pelaku firman-Nya. Ya, Yakobus menasihatkan, janganlah kamu hanya pendengar firman saja, tetapi kamu harus pelaku firman. Karena kalau hanya pendengar firman, itu yang mendustai dirinya katanya. Jadi kita harus menjadi pelaku firman. Jadi kalau milik Kristus, jangan sampai ada yang hilang. Kalau milik Kristus sempat hilang, dia tetap dapat temukan. Kalau sudah kotor dia, ya, sempat marah Tuhan Yesus, kalau dia tempat hilang, didepakkan aja nanti ke neraka. Kan kayak gitu. Kurang ajar kau, katanya. Sudah kuanju-anju kau selama ini, toh juga kau melarikan diri. Kau pikir kau bisa lari dari hadapan saya, katanya kan. Dan itu milik Tuhan itu. Jangan sampai ada milik Tuhan yang hilang, dirampas oleh iblis atau dirampas oleh dunia ini. Harus betul-betul menunjukkan diri bahwa kita adalah Kristen. Ingat, kita ini bukan Nasrani. Nasrani itu adalah sekte dulu. Walaupun istilah itu kita katakan ya, karena Yesus pun Nazaret itu dari Nazaret, maka ada pengikutnya dikatakan adalah Nasrani. Kita tidak. Kita adalah pengikut Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Dari sejak semula dikatakan di Asia kecil kita Kristen. Dan untuk itulah kepada orang-orang inilah Paulus menyampaikan salam. Ya. Semua itu adalah yang dikasih Allah dan dipanggil, dijadikan orang-orang kudus. Ya, kita harus kudus ya. Tahu artinya kudus? Yang memang terpanggil secara khusus menjadi milik Tuhan dan pelaku yang mewujudkan kehendak Tuhan. Kalau tidak ada lagi orang Kristen yang menunjukkan, yang berani menunjukkan pemenuhan daripada kehendak Tuhan di dunia ini, ya hancurlah semua dunia ini. Apa itu kehendak utama? Ya kasih. Kalau orang Kristen tidak ada lagi yang mengasihi, hancurlah dunia ini. Makanya kita tidak ikut-ikutan menjadi teroris dan lain-lain. Tapi kita adalah pasukan kasih dari Kristus Yesus. Walaupun banyak menolak kasih kita, kita harus jalankan terus kasih itu. Karena Tuhan itu adalah kasih dan kita adalah pengikut kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan inilah kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dengan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu adalah gracia ya. Dan Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita berkatnya, keselamatan itu semua. Itulah yang kita nikmati sepanjang hidup kita. Dan damai sejahtera dari Allah, Eirene dikatakan di sini ya. Haris humin kai Eirene apoteu patros humin kai kurio
Yesus Kristus. Jadi Irene bahasa Ibraninya Shalom ya, atau salam. Jadi salam orang Kristen di Timur Tengah atau di Mesir misalnya, dalam bahasa Arab, karena mereka sudah berbahasa Arab, Assalamualaikum, salam bagimu. Tuhan Yesus yang selalu mengatakan, apalagi sewaktu dia bangkit, sesudah bangkit, ya Shalom Lakim, Shalom Lakim katanya ya. Ya, Assalamualaikum kata Tuhan Yesus kan itu. Jadi salam itu ya tegas itu. Jangan Assalamualaikum ya, mampus kau kata kalau asamu kan gitu. Jadi hati-hati juga mengatakan kepada kawan tentang salam ini, jangan sampai melenceng. Karena kalau dikatakan asamu walau mampus kau katanya gitu. Jadi harus jelas salamnya Assalamualaikum, Salam Aleikum, Salam Lakem, salam bagimu, Salam Aleikum, salam atasmu, katanya damai sejahtera atasmu. Kan kayak gitu. Jadi Tuhan menginginkan itu berada dalam hidup kita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan semua musuh-musuh kita sehingga ada damai sejahtera. Itulah yang kita sambut di Minggu Advent keempat ini. Tuhan Yesus datang bawa salam, bawa damai, bawa kasih karunia, ya. Dia lahir di Migdal Eder, di kandang domba, tempat di mana para domba-domba Tuhan yang akan dikurbankan, ya, menjadi persembahan atau kurban penghapus dosa. Itulah di Migdal Eder itu, di Bara Pinahan itu, atau di kandang domba di sana. Jadi bukan hanya seperti kandang domba di rumahmu, seperti kandang kerbau atau kandang kambingmu, tidak. Ya, itu adalah tempat yang khusus. Karena itulah Bonapak Sugit kelahiran Yesus. Kan kayak gitu. Dia harus lahir di tempat para domba-domba yang dikhususkan untuk dikurbankan menjadi kurban penghapus dosa di Yerusalem, di Bait Allah. Itulah yang ditetapkan oleh Daud juga waktu itu ya. Sehingga itu tempat khusus, bukan tempat hina itu ya, bukan. Tempat kebanggaan kita itu bahwa Yesus mau, ya karena Yesus apa? Dia adalah domba Allah yang memorsan dosa seperti yang memikul atau yang menghapus dosa dunia menurut Yohanes, kan kayak gitu. Jadi makanya dia lahir di Bethlehem, kita sambutlah dia yang datang membawa kasih karunia dan juga yang membawa damai sejahtera ini bagi kita. Makanya kita harus berdamai kepada diri kita, berdamai kepada saudara kita, berdamai kepada kawan-kawan kita di lingkungan kita, berdamai kepada musuh-musuh kita, dan juga terutama berdamai dengan Allah. Kalau itu dapat kita capai, hidup kita yang paling bahagia di dunia ini. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa firman-Mu kami coba untuk merenungkannya, tapi memang sungguh masih sangat dangkal. Dan tolonglah Tuhan, kiranya Kau curahi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan sehingga mata hati kami, mata iman kami semakin terbuka dan semakin memahami makna firman-Mu itu. Berikanlah sukacita Tuhan kepada seluruh umat-Mu di Advent keempat, Advent yang terakhir ini, karena tanggal 24 kami akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dan kiranya semuanya sungguh-sungguh menyambut kedatangan Raja yang baru lahir tersebut. Sempurnakan doa kami Bapa, lindungi bangsa kami, dan kabulkanlah doa kami dalam Yesus Kristus. Amin.